Jokowi kampanye terselubung jelang pencoblosan. Upaya politisasi terendus dan jadi sorotan publik. Mulai dari guyuran bansos saat Jokowi kunjungan daerah, menaikkan gaji ASN 8%, hingga rajin tunjukkan kebersamaan dengan kubu 02. Pasti ada hubungan dengan pencalonan Gibran anaknya Pak Jokowi itu sebagai wapres itu. Memang untuk apa? Ada struktur pemerintahan, tetapi menteri-menterinya tidak digunakan. Apa harus presiden yang bagi-bagi begitu? Lalu untuk apa buat menteri sosial? Bantuan sosial tahun pemilu ini disebut-sebut lebih besar ketimbang di tahun puncak COVID-19. Anggaran perlindungan sosial yang digelontorkan tahun ini sebesar Rp496,8 triliun atau naik 13,1% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa dana Bansos 2024 hanya sedikit di bawah anggaran 2020 saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Sri Mulyani mengatakan bantuan ini sudah dibahas bersama DPR. Walau begitu, Kemenkyu masih mengotak-atik anggaran yang mencari pos yang bisa direalokasi. Sementara itu, ekonom Bima Yudhistira menilai, fleksibilitas penganggaran memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan alokasi anggaran ketika terjadi kondisi darurat dan force majeure. Ini kan utak-atik anggaran untuk digeser ke bansos itu menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ini berarti belum disiapkan dari awal. Kan sudah jadi APBN dan harus ada ini dong, harus ada force majeure untuk membuat APBN itu bisa digeser, direalokasi. Nah, force majeure-nya apa? Itu belum terlalu kuat. Bebannya di Menkyu. Makanya ini repot nih. Isu Sri Mulyani mundur kan salah satunya karena masalah bansos ini. Anggarannya kira-kira sangat terbatas, tapi program ini dapat instruksi dari Presiden. Cuman siapa yang tanggung jawab secara anggaran? Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ada 5 jenis bansos yang dibagikan di awal tahun 2024, yaitu BLT Risiko Pangan, Bansos Beras, Bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Program Indonesia Pintar. Dan baru-baru ini pemerintah gelontorkan Rp11,25 triliun untuk BLT yang akan diberikan pada Februari. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM akan mendapatkan Rp200.000 per bulan untuk periode Juni hingga Maret, dan artinya total BLT yang diterima KPM di Februari sebesar Rp600.000. Namun Presiden Joko Widodo membantah pemberian bansos dilakukan sebagai bentuk politisasi. Menurutnya, BLT yang saat ini gencar dibagikan pemerintah sudah dilakukan sejak September 2023 dengan anggaran yang juga sudah disetujui oleh DPR RI. Yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama, BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang BBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Masih karena alasan iklim, Jokowi turut mengimpor beras sebanyak 3 juta ton dari India dan Thailand guna perkuat cadangan pangan nasional. Namun menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andrea Santosa, kebutuhan impor beras itu digunakan untuk bansos, sementara narasi defisit beras hanya untuk pembenaran pemerintah melakukan impor. Yang pertama itu kan bansos itu terkait dengan impor ya. Lalu apa tujuan impor tersebut? Sebenarnya hampir mirip juga dengan bansos untuk menekan harga di konsumen. Lalu impor tersebut digunakan untuk apa? Di salah satunya digunakan untuk bansos kan, untuk KPM sebesar 21 juta rumah tangga. Nah, jadi itu sebagian sudah dibagi-bagikan ke mereka. Masing-masing rumah tangga menerima 10 kg. Jadi beras impor digunakan untuk itu. Guru Besar IPB itu menilai impor tahun 2023 dan 2024 adalah impor yang serampangan tanpa dasar, tanpa data, tanpa perhitungan.
Berdasarkan data BPS, penurunan produksi beras di Indonesia akibat El Nino tahun 2023 hanya 0,65 juta ton atau turun 2% dari tahun sebelumnya, sehingga impor sebesar 3,3 juta ton dianggap berlebihan. Impor diputuskan hanya berdasarkan asumsi penurunan produksi di tahun 2023 akibat El Nino. Dan ternyata berapa penurunan produksi tahun 2023? Itu setara hanya 0,65 juta ton beras. Kan jauh. Impor 3,3 juta ton sudah jauh berlebihan kan? Nah, lalu sudah barang tentu dengan stok sedemikian besar harus diapain? Ya disalurkan kan? Sehingga kemudian disalurkan melalui program yang kita sebut sebagai bansos kan? Sampai kalau menurut informasi sampai bulan Juni 2024. Tak luput dari sorotan, aksi bagi-bagi bansos Jokowi ini disinyalir tak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Risma terakhir kali mendampingi Jokowi membagikan bansos pada 28 Desember 2023 saat membagikan BLT El Nino di Manado. Setelahnya Risma semakin jarang mendampingi Jokowi memberikan bansos. Hal ini pun memicu anggapan posisi Jokowi sudah tak lagi bersama PDIP dan lebih condong mendukung Prabowo Gibran. Bahkan sejumlah menteri yang cukup sering dilihat mendampingi diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang adalah pendukung Prabowo Gibran. Di suatu kesempatan Zulkifli Hasan juga lantang mengkampanyekan bansos berasal dari Jokowi. APBN tahun pemilu ini lebih besar dari zaman COVID. Pertanyaannya ada apa? Apakah sekarang lebih parah? Karena anaknya calon wakil presiden, makanya istana mau jawab apapun orang tidak percaya. Pasti ada hubungan dengan pencalonan Gibran anaknya Pak Jokowi itu sebagai wapres itu. Itu yang buat orang pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk apa? Ada struktur pemerintahan tetapi menteri-menterinya tidak digunakan. Apa harus presiden yang bagi-bagi begitu? Lalu untuk apa buat menteri sosial? Nggak perlu menteri sosial kalau semua hal harus diurus oleh presiden. Mohon maaf ya, saya termasuk orang yang menilai Pak Jokowi ini tujuannya baik, tetapi merusak sistem. Merusak sistem begini, karena begitu baiknya ya, mencari perhatian kepada rakyat, semua hal mau diurus. Istana ini pasti khawatir, bukan khawatir, panik. Kepanikan itu kelihatan di situ. Anda lihat survei bulan Januari, Roy Morgan yang baru keluar. Memang mereka dari awal paksakan barang ini, paksakan pemilu itu satu putaran. Tapi ternyata segala daya upaya seluruh instrumen negara dikerahkan juga tidak bisa karena rakyat itu sudah pintar. Tak hanya bansos, dugaan unsur politisasi juga dikaitkan dengan kenaikan gaji para ASN, TNI, dan Polri. Setelah 4 tahun berturut-turut para ASN tak menikmati kenaikan gaji, akhirnya pemerintah menetapkan kenaikan gaji ASN sebesar 8% dan penerima pensiunan sebesar 12% yang berlaku per 1 Januari 2024. Secepatnya akan keluar dan kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan juga berimbas kepada perekonomian. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. ASN itu ada sekitar 4 juta orang. Satu orang saja menanggung 3 anggota keluarga, berarti dengan ASN-nya sendiri ada 4 orang. Nah, ya udah 4 kali 4 juta, berarti ada 16 juta potensi suara. Di keluarga intinya ASN saja ada 16 juta potensi suara. Tapi kita nggak bisa membenarkan bahwa siklus belanja pegawai naik, misalnya hanya jelang pemilu, itu menjadi siklus setiap 5 tahun sekali, bansos naik, jelang pemilu signifikan setiap 5 tahun sekali, itu tidak bisa dibenarkan. Buntut dari aksinya, Jokowi diprotes keras oleh Sivitas Akademika di sejumlah perguruan tinggi negeri, mulai dari UI, UGM, UII, UNPAD, hingga UNHAS. Guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni menyampaikan petisi yang berisi keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi
pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Saya kira pada saatnya lah kita semua, kalau kami adalah alumni UI dan juga Spirit Akademi UI, ya, bersuara untuk menentang ketidakbenaran ini.